Ya, 6 media Korea Selatan terkejut Timnas Indonesia charter pesawat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pancing PSSI Korsel agar ikuti cara serupa. Dan mimpi miris media Malaysia, lihat pemain Malaysia main di Liga Inggris padahal klub Malaysia masih kalah dari Kamboja. Dan yang terakhir, sudah masuk tahap negosiasi PSSI ungkap calon pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Selanjutnya ada sih, simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan alias charter peristiwa untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai petualangan baru dengan menjalani laga tandang terlebih dahulu melawan Arab Saudi. Pertandingan ini pun akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tim asuhan Sinteyong pun langsung pulang untuk menuju tanah air demi pertandingan kedua. Pada pertandingan ini Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang. PSSI pun menyewa pesawat demi melancarkan perjalanan Timnas Indonesia. Meski sudah pernah dilakukan oleh PSSI, ternyata media Korea Best 11 terkejut atas pesawat charter yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia berencana menyewa penerbangan untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September karena memang tidak bisa menghindari perjalanan jarak jauh, tulis media Korea Best 11. Tidak hanya untuk memudahkan perjalanan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand CS pun bisa mendapatkan keuntungan lainnya. Sebut saja penerbangan yang tidak digabungkan dengan pesawat komersil sehingga tidak akan bertemu dengan para penumpang lain. Selain itu, Justin Hubner CS pun bisa beristirahat dengan tenang demi tampil apik di laga kandang nantinya. Dalam laporannya, Best 11 membocorkan bahwa PSSI-nya Korea Selatan pun tengah mempertimbangkan rencana penerbangan charter. Timnas Korea Selatan yang dipimpin oleh Hong Myung-bo berencana menggunakan penerbangan sewaan dalam perjalanan pulang, tulis media tersebut. Bukan untuk edisi September, melainkan pada pekan ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Timnas Korea harus menjalani pertandingan melawan Yordania pada 10 Oktober untuk mempersiapkan melawan pertandingan kandang melawan Irak yang akan datang, di mana Korea Selatan menjadi tuan rumah. Tutup laporan media Korea tersebut. Dan informasi bola selanjutnya, media Malaysia yaitu Harimau Malaya berharap ada pemain Malaysia yang bermain di Liga Inggris. Keinginan ini muncul karena ada dua klub Liga Inggris yang dimiliki pengusaha asal Malaysia, yakni Cardiff City dari Liga 2 Inggris dan AFC Wimbledon di Liga 4 Inggris. Harimau Malaya menilai seharusnya Cardiff City dan AFC Wimbledon mengikuti jejak Oxford United yang menggait pemain asal Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sekedar diketahui, Oxford United yang mentas di Liga 2 Inggris dimiliki oleh dua pengusaha asal Indonesia yaitu Erick Thohir dan Anindya Bakri. Jika Marcelino Ferdinand ke Oxford United semata-mata karena koneksi Pak Erick Thohir, kenapa tidak ada satupun pemain Malaysia yang bermain bukan on trial di Cardiff City milik Tan Sri Vincent Tan dan AFC Wimbledon milik Datuk Anand Sinathan? Tanya Harimau Malaya yang dikutip oleh Okizon dari akun Instagramnya @harimaumalaya. Sayangnya keinginan tadi tidak melihat fakta terkini. Disinyalir alasan Cardiff City dan AFC Wimbledon belum tertarik menggait pemain-pemain Malaysia karena memang kualitasnya yang belum teruji. Belum okenya kualitas pemain Malaysia bisa terlihat saat salah satu klub Liga Super Malaysia Terengganu gagal unjuk gigi saat bersua dengan wakil Kamboja Periahkan Rich Fire Yang FC di matchday pertama Grup A Asian Club Championship 2024-2025 pada 21 Agustus
malam lalu. Ya, bermain di kandang sendiri, Terengganu kalah dengan skor 2-3 dari wakil Kamboja. Padahal di skuad Terengganu ada banyak pemain timnas Malaysia. Sebut saja Safwan Mazlan, Azam Asmi, Safawi Rashid, dan juga ada Ahyar Rashid. Ya, kesimpulannya kekalahan Terengganu dari Prachkan Rijvaayri FC sebagai bukti jika pemain Malaysia masih belum layak untuk bermain di Liga Inggris. Ya, di saat pemain-pemain Malaysia masih bermimpi mentas di Liga Inggris, beda halnya dengan Indonesia. Tercatat ada 4 personel timnas Indonesia yang kini eksis di Liga Inggris. Mereka adalah Justin Hamner dari Wolverhampton Wanderers U21 Premier League kedua, Nathan Choaon untuk Swansea City di Liga 2 Inggris, Marcelino Ferdinand di Oxford United untuk di Liga 2 Inggris, dan Elkan Baggett di Blackpool FC di Liga 3 Inggris. Ya, usai bergabungnya Martin Paes bersama timnas Indonesia kemarin, kali ini PSSI sedang memfokuskan diri mereka untuk mencari pemain naturalisasi selanjutnya untuk ke lini depan. Di mana belakangan ini sempat dirumorkan bahwa pemain lini depan yang akan bergabung dengan skuad Garuda adalah Ole Romeni dan juga Mauro Zilstra. Tidak hanya pemain lini depan, jika dilansir dari podcast milik Esko PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu, kita juga mengetahui bahwa ada beberapa pemain yang sudah menyerahkan dokumen kepada PSSI. Namun saat ini kita hanya memiliki waktu yang sangat sempit sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dimulai pada awal bulan September nanti. Jadi walaupun pemain-pemain tersebut bisa bermain dengan timnas, apakah waktunya masih sempat? Ya, dilansir dari video podcast terbaru Arya Sinulinga yang diunggah pada tanggal 21 Agustus kemarin, kita bisa tahu bahwa proses naturalisasi ini tidak semudah yang kita semua bayangkan. Karena ada proses panjang yang perlu diurus oleh PSSI untuk membuat pemain diaspora berhasil dinaturalisasi. Di mana setelah proses administrasi tuntas, Pak Arya menjelaskan ada proses lagi di Kemenpora dan Kemenkumham. Dan setelah dari 2 kementerian tersebut, prosesnya juga akan berlanjut kepada Presiden RI lalu ke DPR. Oleh karena itulah di waktu yang sempit ini, walaupun pemain-pemain diaspora tersebut memang bisa dinaturalisasi, bukan berarti bahwa mereka bisa langsung bermain di September seperti Martin Paes. Karena AFC sendiri punya batas maksimal untuk meregistrasi atau mendaftarkan pemain untuk kualifikasi nantinya.